2020. Oke, Ibu berarti usianya sekarang 5 tahun ya Bu, menuju 5 tahun. Untuk alamatnya di sini tinggal di mana Bu? Di veteran dok. Di veteran. Untuk baik untuk sukunya Sunda ya Bu, untuk agamanya Islam dok. Islam. Untuk nomor rekam medisnya di sini 1234 ya Bu. Untuk riwayat kelahirannya apakah normal atau sesar? Normal dok. Normal. Kemudian apakah ada prematur atau tidak Bu? Tidak ada dok. Tidak. Baik, untuk identifikasi data ibunya terlebih dahulu ya Bu. Untuk nama lengkapnya ibu sebagai orang tua siapa? Salsa. Salsa. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya Bu. Untuk tanggal lahirnya 29 Oktober 2001 kan? 2001. Baik, untuk alamatnya Sama dok. sama veterannya Bu. Untuk sukunya Sunda juga, agamanya Islam ya Bu. Iya, dok. Untuk pendidikan terakhirnya Magister dok. oke, magister ya Bu. Di sini Bu, jadi sesuai dari tujuan dan prosedurnya di sini kita lakukan pemeriksaan secara umum dari keadaan umum, tanda-tanda vital, dan juga nanti kan diperiksa abdomen dan atau perut serta ekstremitas dan juga genitalnya. Mungkin nanti kan sedikit tidak nyaman karena pakaiannya akan dibuka dan akan disentuh langsung kepada kulitnya. Tetapi di sini juga akan ditemani asisten. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia dok. Apakah ada yang terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada di sini adiknya boleh duduk di meja pemeriksaan dan juga nanti akan tidur di bed pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menurut nama WHO. Kemudian saya sudah mencuci tangan. Di sini saya akan melihat keadaan umumnya terlebih dahulu. Di sini tingkat kesadarannya kompos mentis atau sadar sepenuhnya. Selanjutnya di sini kalau untuk diagnosis itu ada behavioral state-nya. Di sini ada crying, alert, quiet alert, drowsy, lazy ataupun deep sleep. Di sini quiet alert di mana mata terbuka dan fokus pada rangsang visual ataupun auditori. Lalu untuk kesan sakitnya di sini kita lihat dan observasi. Di sini pasiennya tidak terlihat sakit akut maupun tidak ada kondisi nyeri, jatuh, trauma atau sesak ataupun kronis, dan di sini juga tidak terlihat lemah atau sakit serta di sini tidak ada pasien tidak sakit ringan, sedang ataupun berat. Selanjutnya tadi sudah dilakukan pemeriksaan antropometri ya Bu, berat badan, tinggi badan dan panjang badannya serta lingkar kepalanya. Itu untuk anak 5 tahun itu normal Ibu. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Di sini kita akan menaikkan kita akan meraba nadi radiasinya, kemudian kita akan naikkan, kemudian kita akan naikkan 20 sampai mmHg. Lalu setelah itu kemudian kita akan lihat di nadinya, kita akan dengarkan dan kita akan turunkan secara perlahan. Baik, di sini adanya itu berusia mau ke 5 tahun ya Bu. Di sini tekanannya itu 80/50. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan nadi ya Bu. Untuk nadi ini kita akan hitung dari arteri femoralis ataupun selangkangan, brachialis ataupun dari auskultasi jantung. Dan kalau pada bayi pada bayi aktif atau menangis bahkan akan berfluktuasi dengan cepat. Lalu frekuensi napasnya di sini kita lihat bagaimana napasnya lebih cepat atau tidak dan teratur atau tidak. Di sini napasnya teratur dan rentang untuk normalnya di sini menuju 5 tahun itu berada pada 15 kali per menit ya Bu. Lalu selanjutnya untuk suhu tubuhnya di sini kita pada bayi itu yang paling akurat itu di rektal, kemudian bisa juga telinga ataupun ketiak. Tetapi kita akan paling akurat saja Ibu di rektal. Untuk caranya kita akan apabila bayi itu pada bayinya tengkurap, kemudian selanjutnya kita akan cek dan termometernya itu dilumasi terlebih dahulu dan kemudian kita akan nyalakan. Jika sudah nyala kita akan masukkan 2-3 cm selama 2 menit. Jika sudah
Kemudian di sini suhu normal rektabel itu sekitar 37,2 derajat Celcius dan dapat bervariasi hingga dalam sehari dan bahkan bisa mencapai 38,3 derajat Celcius saat aktivitas di sini 36,5 ya Bu normal. Kemudian untuk saturasi oksigennya di sini kita akan letakkan di bagian tangan di ujung jarinya. Di tumit atau ibu jari lebih sering digunakan. Di sini nilai normalnya itu lebih dari 95%. Baik Ibu, alhamdulillah alhamdulillah terima kasih. Nanti akan lanjutkan ke pemeriksaan abdomen. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan ke pemeriksaan abdomen, di mana abdomen itu akan dibagi menjadi 4 kuadran. Kita akan membuat garis imajiner dari medial secara vertikal dan juga horizontal melewati umbilikus, di mana yang pertama di sini ada right upper quadrant, kemudian ada right lower quadrant, di sini ada left upper quadrant, di sini aja ada left lower quadrant. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu apakah permukaannya itu datar, cembung atau cekung. Kemudian apakah pada saat anak tersebut bernapas apakah ada simetrisan antara berbagai kuadrannya. Dan perhatikan juga apakah ada bekas operasi atau masa atau striae serta ada atau tidaknya gerakan peristaltik. Kemudian jika pada bayi pemeriksaan dilakukan dengan bayinya itu berbaring terlentang, sebaiknya dalam keadaan tenang atau tertidur, di mana abdomen bayinya itu akan tampak menonjol atau protuberan akibat otot perut yang belum berkembang sempurna, dan pola pembuluh darah di dinding perut dan peristaltik ususnya sering terlihat jelas. Kemudian kita akan periksa area sekitar umbilikusnya apakah terdapat kemerahan, bengkak ataupun infeksi. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan ke pemeriksaan abdomen, di mana abdomen itu akan dibagi menjadi 4 kuadran. Kita akan membuat garis imajiner dari medial secara vertikal dan juga horizontal melewati umbilikus, di mana yang pertama di sini ada right upper quadrant, kemudian ada right lower quadrant, di sini ada left upper quadrant, di sini aja ada left lower quadrant. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu apakah permukaannya itu datar, cembung atau cekung. Kemudian apakah pada saat anak tersebut bernapas apakah ada simetrisan antara berbagai kuadrannya. Dan perhatikan juga apakah ada bekas operasi atau masa atau striae serta ada atau tidaknya gerakan peristaltik. Kemudian jika pada bayi pemeriksaan dilakukan dengan bayinya itu berbaring terlentang, sebaiknya dalam keadaan tenang atau tertidur, di mana abdomen bayinya itu akan tampak menonjol atau protuberan akibat otot perut yang belum berkembang sempurna, dan pola pembuluh darah di dinding perut dan peristaltik ususnya sering terlihat jelas. Kemudian kita akan periksa area sekitar umbilikusnya apakah terdapat kemerahan, bengkak ataupun infeksi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan palpasi, di mana seharusnya pakaian atas bayinya itu atau anak-anaknya itu kita akan sikapkan supaya terlihat, di mana untuk yang hati itu pemeriksaannya kaki kanan pasien itu akan ditekuk, kemudian kita akan letakkan tangan kiri di belakang anak-anak tersebut dan menopang hingga 11 dan 12 secara bimanual. Baik, Ade relax ya. Kemudian kita akan tekan tangan kiri ke pentas sehingga hati akan mudah teraba dari depan, dan letakkan tangan kanan pada posisi kanan lateral atau rectus dengan ujung jari tepat di bawah daerah pangkal hati. Arahkan jari ke arah kranial pasien. Baik, Ade boleh ya tarik napas, kemudian kita akan keluarkan napasnya, kemudian kita raba, tarik napas lagi, keluarkan, kemudian tarik napas lagi, keluarkan, tarik napas lagi, keluarkan. Nah, kemudian kita lakukan penilaian ukuran hatinya itu dari yang lobus kanan, kemudian kita telusur dari kanan ke kiri, dari ini yang dari ke arcus costa, dan kita akan lakukan ke yang processus sipoid dengan cara yang sama. Kemudian untuk mengukur pembesaran hati, kita akan lakukan pengukuran jarak dari tepi kanan dari arcus costa pada garis midclavicular kanan, dan kita hitung berapa sentimeter di bawah arcus costa dan juga di bawah processus sipoid.
kita akan ukur hatinya, di mana tepi hati normal itu teraba lembut 1 sampai 3 cm di bawah arkus kosta kanan. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur lien di mana tangan kiri diletakkan di bawah iga kiri dan minta pasien untuk menekukkan kaki kirinya. Kemudian kita ukur juga dari garis imajiner Schaffner, di mana itu diukur dari sias kanan juga. Kita akan ukur melewati umbilikus ke arah kranial bagian ke arah kranial atau ke arah iga yang ke left upper quadrant. Kita meminta tarik nafas, boleh keluarkan, tarik nafas lagi, 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 keluarkan. Dan kita lihat pembesarannya mengikuti garis Schaffner tadi, di mana yang S4 itu di umbilikus, S8 itu di sias kanan. Biasanya akan teraba pembesaran, tapi pada normalnya itu akan tidak, apabila normal tidak akan teraba. Dan jika selanjutnya kalau jika teraba, kita akan lihat bagaimana konsistensi dan yang lainnya. Terus kita bisa melakukan juga melihat dari drop space-nya, kita akan perkusi dan kita lihat apakah terisi atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan ginjal, di mana ginjal juga kita akan meletakkan tangan kiri di belakang di belakang anak tersebut, kemudian paralel dengan iga 12 dan ujung jari tepat di sudut kosta vertebra kanan. Kemudian dorong ginjalnya itu ke arah ventral. Kemudian kita akan letakkan kanan kita secara halus di kuadran kanan atas dan paralel terhadap tegak tetus sedikit di kuadran kanan. Baik Ade, boleh tarik nafas. Kemudian ya pada saat akhir boleh keluarkan. Pada saat akhir tarik nafas itu kita akan tekan tangan kuat dan dalam dan raba ginjal kanan antara dua tangan. Boleh keluarkan dan saat bersamaan kita tekan tangan dikurangi pelan-pelan. Boleh tarik nafas, ya keluarkan. Umumnya kalau secara normalnya tidak akan teraba. Lalu kita raba juga dari ginjal yang kiri dengan tangan kiri itu juga berada pada posisi yang sama, dan tangan kanan juga akan yang akan menekannya. Boleh tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Di sini untuk yang apabila normal juga akan tidak teraba. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri kantong ginjal, di mana minta adanya untuk sambil duduk, di mana pakaian belakangnya juga disingkapkan supaya terlihat areanya. Kemudian kita akan melakukan pukulan secara halus. Dan kita lihat saat memukul itu pasien merasa kesakitan atau tidak, nyeri atau tidak. Lalu akan sama lagi, nyeri atau tidak. Lalu di sini kita lakukan juga nyeri atau tidak. Kita lihat dari ekspresi dan juga respon pasien, nyeri atau tidak secara dua kali. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan auskultasi. Dimana ini juga sama, pakaiannya harus terbuka dan kita akan dengarkan suara bising ususnya dari seluruh kuadran, bagaimana karakter bisingnya dan apakah ada peningkatan atau penurunan dari bising usus. Di sini normanya tuh 5 sampai 34 kali per menit. Dan di sini tidak ada peningkatan, penurunan ataupun tidak friction trap, tidak ada berbormi dan juga tidak ada metallic sound. Kemudian selanjutnya pada bayi juga kita akan lakukan saat bayinya itu tenang di seluruh kuadrannya, di mana suara usus yang normalnya itu berupa bunyi tinkling atau gemerincing halus menandakan adanya aktivitas peristaltik. Di seluruh kuadran kita akan cek. Lalu selanjutnya kita akan perkusi.
Selanjutnya kita akan perkusi, di mana perkusi ini berguna untuk orientasi abdomen, untuk melihat pemeriksaan hati, lin, dan juga mengidentifikasi adanya cairan asites, benda padat ataupun massa yang terisi cairan dan udara bebas di perut serta usus. Pada bayi biasanya lebih timpani atau nyaring. Nah, kemudian kita akan perkusi terlebih dahulu seluruh kuadrannya. Di sini timpani pada bayi, untuk anak-anak juga di 4 kuadran. Nah, secara umum di sini masih semuanya berbunyi timpani. Selanjutnya kita akan lakukan perkusi hepar, di mana untuk prosedur pemeriksaannya di sini, yang pertama di sini saya akan perkusi dari linea metafokaris kanan di bawah level umbilicus ke arah kranial. Ini masih timpani, ini sudah dal, kemudian kita beri tanda, lalu dari daerah atas dari kranial ke kaudal. Kemudian kita ukur berapa senti, kemudian ini sudah dal, kemudian dari sonor ke dal, kemudian kita ukur berapa sentimeter. Ini merupakan lebar hati. Bila hati membesar, kita akan perkusi di tempat lain, misalnya di bawah prosesus sipoideus, dan beri tanda dari batas tepi hatinya. Dimana tadi setelah diukur dari linea metafokaris kanan itu 6-12 cm, sedangkan kalau yang dari midsternalis kita akan ukur juga sampai prosesus sipoideus itu 4-8 cm. Kemudian untuk selanjutnya perkusi untuk asites septum lunas, di mana minta pasien untuk terlentang, lalu kita akan perkusi dari umbilicus ke arah lateral dari timpani sampai menemukan dal. Jika sudah, minta pasien untuk ke salah satu sisi, kemudian kita perkusi kembali dari tempat yang sama ke arah lateral sampai terdengar timpani, di mana cairannya itu akan ke bawah. Tetapi pada orang tanpa asites, batas antara daerah timpani dan daerah pangkal biasanya tetap relatif konstan atau tidak berubah posisi. Lakukan hal yang sama di kedua sisi. Ke arah sini, minta pasien ke arah sini, kemudian kita sama. Di sini juga tidak ada asites, lalu kita akan lakukan fluid wave test, minta pasien atau asisten untuk menekan tepi kedua telapak tangannya. Ya, di sini ada imajiner dari asisten. Kemudian kita akan ketuk salah satu sisi parut sampai untuk mendeteksi adanya gelombang atau impuls yang ditransmisikan melalui cairan. Selanjutnya untuk ekstremitas atas, kita akan minta pasien untuk menyingkapkan kedua lengannya, pakaiannya supaya terlihat. Kita akan nilai bentuk, massa, adanya luka atau okus, ada sianosis ataupun peteki, ataupun apakah ada clubbing finger. Dan untuk motoriknya kita isikan inspeksi kontur dan perkembangan otot di kedua sisi ekstremitas itu harus sama selama pemeriksaan. Dan kita akan mendeteksi apakah adanya pengecilan otot atau massa wasting, fasikulasi atau pergerakan involuntar pada ekstremitas. Kemudian kita akan palpasi kekuatan motorik. Boleh angkat tangannya. Ini seharusnya pasien bisa mengangkat, dan kita kalau jika masih bisa mengangkat, kita akan berikan tahanan. Di sini saya akan menahan. Ade boleh tahan sekuat Ade. Nah, di sini pasien tidak dapat menggerakkan ekstremitas dan juga tidak dapat menggerakkan jari-jari. Dan kita akan lakukan pemeriksaan refleks, di mana di sini minta pasien untuk melakukan tangannya. Di sini yang geser terlebih dahulu, lalu yang geser. Lakukan hal yang sama di kedua ekstremitas. Lalu selanjutnya refleks primitif sampai usia 2 tahun, karena di sini pasien lebih dari 2 tahun tidak dilakukan. Kemudian kita lihat adanya nyeri tekan, kemudian suhunya hangat atau dingin. Di sini hangat dan tidak teraba massa, serta CRT-nya kurang dari 2 detik. Yang kiri juga sama. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Di sini pakaiannya sudah
tidak dipakai supaya terlihat. Kita nilai bentuk massa, apakah adanya luka atau opus, sinusus peteki ataupun ada clubbing finger. Lalu untuk motoriknya kita akan inspeksi kontur dan perkembangan otot dan apakah dan kanan kiri ekstremitas itu harus sama, serta di sini tidak ada muscle wasting ataupun pergerakan involunter dan konsolidasi dan pergerakan involunter pada ekstremitas. Kemudian untuk kekuatan motoriknya kita akan palpasi, ada boleh angkat kakinya. Di sini saya akan berikan tekanan, boleh tahan sekuat mungkin. Di sini masih bisa menahan juga. Jadi boleh angkat kakinya kiri dan saya akan tahan sekuat mungkin. Di sini derajatnya 5, masih bisa mengangkat secara mandiri dan juga masih bisa menahan dengan kuat. Lalu selanjutnya kita akan pemeriksaan refleks, di mana untuk hasilnya terlebih dahulu. Untuk yang kanan, lalu kita yang kiri, minta menakut juga. Di sini masih ada refleks dan kita lihat dan kita akan juga yang nipatela sambil adanya duduk, dan kita lihat adanya massa atau tidak, nyeri tangan atau tidak, serta suhunya di sini kedua ekstremitasnya hangat dan tidak terdapat massa, serta CRT-nya di sini kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita akan pemeriksaan genitalia. Untuk yang wanita ini kita akan pastikan bayinya posisinya terlentang, serta pakaian bawahnya itu sudah tidak dipakai atau sudah terekspos terbuka, di mana di sini biasanya untuk wanita itu genitalianya tampak menonjol akibat pengaruh estrogen maternal dan biasanya berkurang dalam 6-12 bulan pertama. Untuk warna labianya di sini bayinya berkulit terang sehingga warnanya itu merah muda pucat. Kalau gelap itu lebih hiperpigmentasi, dan biasanya sering muncul sekresi vagina putih susu, bahkan bercampur sedikit darah. Ini normal dan fisiologis karena efek estrogen. Untuk strukturalnya kita akan amati dari klitorisnya, dari ukuran dan bentuk, serta labia mayora dan minora, serta adanya ruam, luka atau memar. Di sini tidak ada, dan kita nilai meatus externusnya, baik labia minor dan juga himennya. Dimana di sini untuk himen yang normal itu menebal, tidak vaskular, dengan lubang sentral yang jelas, yang menandakan lubang vagina itu terbuka. Bila terdapat discharge abnormal, kuning atau berbau atau bernanah, biasanya akan curiga infeksi. Baik, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Nanti akan dijelaskan dan dicatat hasilnya pada rekam medis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.